Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan, saudara yang kasih. Kita kembali lagi untuk melanjutkan season yang berikutnya. Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat yang berikutnya, tokohnya antara Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dengan Muhammad. Kebangsaannya adalah, kalau Yesus Kristus atau Isa Al-Masih lah dia bangsa Yahudi. Saudaraku yang kasih, oleh karena itu firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-22 bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini yang sudah Allah pilih, Allah tentukan. Bagaimana perjanjian lama, bagaimana Allah telah mengikat dirinya dengan perjanjian itu dengan satu kaum, satu suku, yaitu suku Israel. Dan dari situ Allah pilih dan akan melahirkan sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Tetapi setelah itu dalam perjanjian baru, bagaimana Allah tidak lagi mengikat diri dalam satu kaum atau satu bangsa, tetapi hanya untuk semua manusia. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia berhak menerima janji-janji Allah. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 3 pasal yang ke-26 ayat ke-29 sampai 29. Cara dikatakan bagaimana? Bahwa setiap orang yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus, maka dia adalah milik Kristus. Barang siapa yang menjadi milik Kristus, maka dia menjadi keturunan Abraham. Kalau dia menjadi keturunan Abraham, maka dia berhak akan janji-janji Allah terhadap Abraham. Itulah perjanjian baru, perjanjian damai sejahtera, perjanjian dengan Allah, antara Allah dengan manusia. Saudara yang kasih, dan Muhammad dia berbangsa Arab. Kemudian kelahirannya, saudaraku, bagaimana Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu lahir bukan karena secara jasmaniah, bukan oleh karena keinginan seorang laki-laki, oleh karena nafsu, saudaraku. Baik Al-Quran maupun Alkitab mencatat bahwa Yesus lahir oleh karena Roh Kudus. Lahir oleh karena Roh Kudus. Tetapi Muhammad lahir dan dia punya bapak dan dia punya ibu. Bapaknya adalah Abdullah. Saudaraku kasih, kalau kita banding-bandingkan, saudaraku, antara Nabi Muhammad dengan Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih tidak pernah sebanding. Tetapi kalau kita coba mengerti, kalau kita coba paralelisasikan, saudaraku, sebenarnya Muhammad lebih paralel dengan Maria. Mengapa saya katakan demikian, saudara yang kasih? Karena Maria dipercayai oleh umat Kristen, oleh pengikut-pengikut Kristus, diimani bahwa Maria adalah virgin, perawan. Dan dengan keperawanannya sebenarnya tidak mungkin akan dapat melahirkan seorang anak. Tetapi dengan kevirginannya itu, tapi dengan keperawanannya itu, dia dapat melahirkan suatu firman yang berbentuk manusia, yaitu Yesus Kristus. Demikian juga Muhammad diimani oleh umatnya bahwa Muhammad adalah ummi, nabi yang bodoh, nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Oleh karena itu biasanya kalau orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis tidak mungkin dapat membuat sebuah buku. Oleh karena itu dia katakan, dengan keumiannya, dengan ketidaktahuannya, dengan ketidak bisa baca menulisnya, sehingga Muhammad pun dapat melahirkan suatu firman yang berbentuk buku, yaitu Al-Quran. Jadi sejajar, sebanding kalau Muhammad dibandingkan dengan Maria. Di Kristen ada salam Maria, demikian juga untuk Muhammad itu ada sholawat, itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan limpahkan rahmat kasih anugerah kepada Muhammad wa ala alihi, dan kepada keluarga Muhammad. Di dalam Al-Quran dikatakan, innallaha wa malaikaatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Di sana innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusholluna ala nabi, bersolawat untuk nabi, mendoakan nabi, meminta kesejahteraan untuk nabi. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau pun bersolawat untuk nabi, demi kesejahteraan nabi, demi keselamatan nabi. Saudaraku, bagaimana Allah, malaikat, dan umat-umat Islam mendoakan, bersolawat untuk Nabi. Dan kemudian saudara yang kasih, itulah kalau kita paralelisasikan sebenarnya seperti itu.
Yesus lebih paralel dengan Al-Quran, saudara. Sebenarnya Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Itu satu kesaksian dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Yesus itulah kalimatullah, itulah firman Allah yang menjadi manusia. Dan demikian juga Al-Quran diimani sebagai wahyu Allah oleh umat Islam. Oleh itu lebih sebanding. Oleh karena itu, saudara kasih, kalau umat Islam begitu menghargainya, begitu menghormatinya Al-Quran, mereka kalau bawa Al-Quran nggak berani asal ceweng saja, saudaraku. Kalau mereka memegang Al-Quran itu harus suci, harus kudus, harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Oleh karena mereka sungguh-sungguh memperhatikan, karena mereka mengimani bahwa itulah wahyu Allah dan firman Allah. Sama demikian juga kita sebagai orang-orang percaya, begitu hormat kepada Yesus Kristus sebagai firman Allah yang hidup, yang penjemahan Allah menjadi manusia untuk menebus dosa saya dan saudara. Dialah kebenaran itu yang memerdekakan dan memerdekakan kita dari setiap dosa-dosa kita. Saudara yang kasih, Maria adalah suatu wanita yang dipilih oleh Allah untuk mempersiapkan kelahiran daripada firman Allah itu. Oleh karena firman Allah itulah kudus adanya, suci adanya, dan kekudusan tidak pernah bisa bersatu dengan ketidakkudusan. Oleh karena itu, setelah Allah memilih dan menentukan Maria, sebelum roh itu dihembuskan melalui perut Maria, Allah masih menguduskan dulu, menyucikan dulu Maria itu. Itu dicatat di dalam surat Al-Imran 42, di sana dikatakan, "Idz qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha astafaki wa tahhiruki wastafaki 'alan nisa'i lil alamin." Sampai katakan malaikat berkata kepada Maryam, "Ya Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah itu istofaki, telah memilih engkau, telah menentukan engkau, wa tahhirki, dan telah mentahirkan engkau, menyucikan engkau, menguduskan engkau, wastofaki ala nisa alil alamin, dan engkau adalah satu-satunya wanita yang dipilih oleh Allah, mendapatkan rahmat anugerah yang akan dipersiapkan oleh Allah, dipakai oleh Allah untuk mengandung firman-Nya sendiri." Oleh karena itu Maria mengandung melalui Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat sungguh-sungguh bagaimana ada 34 ayat yang bercerita tentang Maria, tetapi ibunya Muhammad, Siti Aminah, tidak ada satu ayat pun bercerita tentang Siti Aminah. Tidak ada cerita pun tentang bapaknya yang namanya Abdullah, tidak ada cerita. Bahkan saudaraku, Yesus Kristus ada 96 ayat bercerita tentang Yesus Kristus, tetapi Muhammad hanya 25 ayat yang bercerita Muhammad. Yesus lebih banyak diceritakan di dalam Al-Quran dibandingkan Muhammad. Sedangkan usia Yesus hanya beberapa tahun saja, hanya 33 tahun. Bahkan banyak nabi-nabi yang lain, dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, sampai Nabi Muhammad, hanya Yesus yang diceritakan paling banyak dalam Al-Quran. Itu pertanda bahwa pemberitaan Al-Quran sebenarnya adalah bercerita tentang Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itulah kebenaran itu. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin merdeka, lepas dan bebas dari dosa-dosamu, maka kau datanglah kepada Yesus Kristus yang siap memerdekakan engkau. Mungkin engkau mengaku engkau adalah keturunan Abraham, seperti orang Yahudi berkatakan kepada Yesus, "Bagaimana mungkin aku bisa bebas, aku bisa merdeka? Wong aku nggak pernah dihukum kok. Wong aku nggak pernah menjadi hamba. Wong aku nggak pernah jadi budak. Mengapa harus merdeka?" Tapi firman Tuhan katakan, apabila engkau berbuat dosa, itu pertanda bahwa engkau sedang memperhambakan diri dengan dosa itu. Oleh karena itu engkau perlu pengampunan dosa. Saudara yang kasih, kemudian pada waktu bayi, di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 22 diceritakan, pada saat Yesus lahir dan kemudian Yesus dipersembahkan di bait Allah, dipersembahkan kepada Tuhan. Demikian juga Muhammad pun dipersembahkan kepada bait Allah, yaitu Mekah, yang pada saat itu masih banyak berhala-berhala di sekitar Mekah itu, di sekitar Ka'bah itu. Mengapa saudara kasih? Kakeknya Abdul Muthalib pada saat dia tahu Muhammad lahir, dia senang sekali punya cucu laki-laki dari Abdullah. Karena sebelum itu ada satu cerita yang sangat heran saudara kasih. Bagaimana Abdul Muthalib dia bernazar kepada Tuhannya, bernazar kepada Allahnya,
apabila Tuhan memberikan aku satu laki-laki, anak laki-laki lagi, maka salah satu dari 10 anak laki-laki itu akan dikurbankan kepada Allah dia. Itu Allah dia adalah Allah yang punya anak, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah. Saudaraku yang kasih, dan kemudian setelah diundi, ternyata yang keluar adalah Abdullah, di mana Abdullah adalah bapaknya Nabi Muhammad. Pada saat Abdullah keluar, maka Abdullah lah yang akan dikurbankan sebagai korban bagi dewanya mereka. Tetapi pada saat itu sudah ada seorang Kristen yang mengatakan kepada Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, saya yakin Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia katakan, lebih baik engkau gantikan nyawa anakmu Abdullah itu dengan 100 ekor unta. Sehingga Abdul Muthalib tidak jadi mengorbankan Abdullah, tetapi dia menggantikan dengan 100 ekor unta dikorbankan kepada dewa mereka. Dan kemudian dari situ Muhammad lahir dari Abdullah. Sehingga Abdul Muthalib begitu senang dan bersuka cita pada saat Muhammad lahir. Walaupun dia tahu pada saat dia lahir, saudara kasih, Abdullah sudah meninggal pada saat dia di tengah perjalanan berdagang. Oleh karena itu Muhammad langsung diambil oleh Abdul Muthalib dan langsung dibawa dan dipersembahkan ke Ka'bah. Ini dicatat di dalam pengantar daripada Al-Quran sendiri. Saudara yang kasih, itu yang ini perbedaannya. Kalau Yesus Kristus dipersembahkan kepada Allah, tetapi Muhammad dipersembahkan di bait Allah, di mana Allahnya yang disembah oleh Allah Abdul Muthalib, di mana mereka menyembah Allah yang mempunyai anak 3, yaitu Al-Lata, Al-Manah, dan Al-Uzza. Saudara yang kasih, dan kemudian statusnya seperti apa? Yesus statusnya adalah kalimatullah. Yesus adalah firman Allah. Al-Quran surat yang ketiga ayat 45 saya dikatakan bahwa Yesus lahir setelah Allah mempersiapkan Maria untuk mengandung firman Tuhan itu di ayat 42. Kemudian dalam 45 dikatakan bahwa Yesus lahir, Isa Al-Masih lahir sebagai kalimatullah, sebagai firman Allah yang hidup, sebagai firman Allah yang berasal dari Allah, dan firman itulah yang berkuasa fid dunya wa fil akhirah. Seperti disaksikan juga di ayat 171 dari surat An-Nisa. Dan dikatakan innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan firman tunggal Allah. Tetapi di surat An-Nisa ayat yang ke-79, wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahidan. Dan aku mengutus kamu sebagai rasul, dan aku mengutus kamu Muhammad sebagai rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi Muhammad posisinya menjadi rasul, dan Yesus posisinya menjadi kalimatullah, menjadi firman Allah. Dan yang berikutnya saudaraku, yang dibawa oleh Yesus Kristus, yang dibawa oleh Isa Al-Masih adalah Taurat dan Injil. Nanti kita akan ada session khusus untuk berbicara apa itu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tapi yang jelas ini dikatakan bahwa Yesus membawa Taurat dan Injil. Dan kemudian Al-Quran, kalau Muhammad dia membawa Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Mereka imani bahwa Al-Quran itu adalah berasal dari Lauh Mahfuz, itu dari Allah sendiri, yang diwahyukan melalui malaikat Jibril. Dan kemudian hadis adalah suatu hukum di mana sahabat-sahabatnya melihat sikap Muhammad, mendengar ucapan Muhammad, tingkah laku Muhammad, maka orang-orang yang dekat itu mencatatnya sebagai hadis. Kemudian saya akan kasih pengikutnya, pengikut orang-orang atau pengikut Yesus Kristus disebut sebagai Kristen atau pengikut Kristus, atau disebut Nasrani karena Yesus lahir, dibesarkan, bukan Yesus dibesarkan di Nasoro, dibesarkan di Nazaret, sehingga dia disebut menjadi orang-orang Nasrani, orang-orang Nazaret. Saudara yang kasih, dan kalau mereka disebut sebagai orang Islam, tanda-tandanya Yesus memiliki tanda, yaitu dia dinubuatkan, bernubuat, dan bermujizat. Jason yang dulu sudah diceritakan bagaimana Yesus, bukti-bukti Yesus adalah utusan Allah karena Yesus disertai dengan mujizat, dan kemudian dia pun dinubuatkan melalui Musa dan nabi-nabi yang lainnya, dan kemudian dia pun bernubuat apa yang akan terjadi besok, dan nubuatannya saat ini sudah ada yang sudah terjadi dan ada yang belum terjadi, dan itu pasti terjadi karena Yesus sungguh-sungguh utusan Allah.
Tetapi di sesi yang berikut yang tadi saudara bisa mendengar dan bisa melihat bagaimana Muhammad tidak ada mujizat yang menyertainya. Bahkan dia bersama dengan umatnya menanti-nantikan mujizat itu, dan ternyata mujizat nggak pernah datang lagi, saudaraku, dan nggak pernah datang. Sehingga dia katakannya, sudah kalau begitu itu urusan Allah, terserah Tuhan saja setelah mujizat itu, saudaraku. Dari kemudian setelah mati, kita tahu Yesus sekarang ada di sorga. Karena dia berasal dari sorga, maka bumi tidak berhak dan tidak akan mampu untuk mengikat Yesus ada di bumi ini. Karena Yesus bukan tempatnya dari bumi, bukan berasal dari bumi. Firman Tuhan di surah di Yohanes pasal yang ke-3 13 katakan, tidak ada seorang pun yang pernah ke sorga selain daripada dia, itu Yesus Kristus yang turun dari sorga. Makanya kalau kita ikut Yesus nggak pernah kesasar, saudaraku, nggak mungkin nyasar. Kalau engkau mau mengikuti yang lainnya itu, ya insya Allah nyampe, insya Allah enggak, saudaraku. Tapi kalau ikut Yesus pasti enggak nyasar. Saya akan berikan satu ilustrasi, saudaraku. Kalau engkau pergi ke Amerika, engkau akan lebih senang berjalan dengan George Bush atau berjalan dengan orang yang bukan dari Amerika? Tentunya saudara lebih suka berjalan dengan George Bush, bukan? Karena kalau saudara berjalan dengan George Bush pergi ke Amerika, engkau tidak pernah nyasar dan tidak akan nyasar, karena George Bush berasal dari Amerika. Dia tahu kondisi Amerika, dan engkau tidak pernah kelaparan di sana karena George Bush presiden di Amerika. Tetapi kalau engkau berjalan dengan orang lain ke Amerika, saudaraku, mungkin orang itu bisa nunjukkan begini, engkau boleh ke Amerika naik pesawat saja, nanti engkau akan sampai ke sana, nanti engkau bisa berjumpa dengan George Bush. Itu pun bilang insya Allah, gak ada keyakinan, gak ada kepastian. Mengapa? Karena orang itu bukan berasal dari Amerika. Demikian juga, saudaraku, sorga itu, kalau kita mau ke sorga bersama dengan orang yang berasal dari sorga, maka pasti nyampe. Gak ada istilah insya Allah nyampe ke sorga, tidak, tetapi pasti masuk sorga. Makanya firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu janjinya, dan itu janji ya dan amin. Itu pasti terjadi, karena dialah satu-satunya orang yang berasal dari surga. Oleh karena itu, saudara kasih, kalau kita lihat bagaimana Muhammad, mungkin dia bisa menunjukkan, kalau kamu pengen ke surga, kamu mesti berbuat baik. Kalau engkau ingin masuk surga, engkau masih harus melaksanakan rukun Islam. Masih kau mempunyai rukun iman. Mungkin kau lakukan amal ibadah ini dan amal ibadah itu, dan itu pun insya Allah masuk surga. Karena dia bukan berasal dari surga. Dia lahir jelas ada bapak dan ada ibunya, dan dia mati pun dia ada kuburannya, saudara kasih. Oleh karena itu, saudara kasih, Yesus tidak hanya menyuruh, Yesus tidak hanya dia memberitahu bagaimana cara masuk surga, tidak, saudaraku. Yesus tidak bilang kalau kamu ingin masuk surga, kau mesti berbuat ini, berbuat itu, tidak. Tetapi Yesus sendiri jalan satu-satunya menuju surga. Dia sendiri yang mau turun ke dunia ini, karena dia mengasihi saya dan saudara, sehingga dia mau rela meninggalkan atribut kemuliaannya di sorga. Dia rela meninggalkan sorgawi. Dia turun ke dunia ini bukan menjadi seorang raja di dunia ini, tapi dia datang sebagai hamba yang siap melayani saya dan saudara. Dia dicaci maki, dia dihina, dia dilempari batu, dan bahkan dia pun rela menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk saya dan saudara. Oleh karena itu, saudara pasti akan selamat kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena saudara kasih, oleh karena itu Yesus Kristus, setelah dia punya misi selesai, dan kemudian dia kembali lagi ke tempat semula, yaitu surga. Saudara kasih, mari kita lihat firman Tuhan. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka. Jadi Al-Quran mencatat, idz qala Allah, dan Allah berfirman, ya Isa inni mutawaffika, aku mewafatkan engkau, wa rafi'uka, dan mengangkat engkau kembali di mana engkau berasal, bersama-sama dengan Allah pemilik firman itu. Saudaraku yang kekasih, sangat jelas, bukan? Kita bersyukur jika saudara saat ini ada dan melihat, mendengar program ini. Ini bukan suatu kebetulan, tapi saya yakin ini adalah rencana Allah. Karena mujizat yang terbesar bukan orang buta
melihat. Bukan orang lumpuh berjalan, bukan orang mati dibangkitkan kembali. Tapi mujizat yang terbesar adalah apabila ada orang yang bertobat, mengaku dosa-dosanya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Maka itulah mujizat yang paling besar dan teramat besar. Mengapa saudara kasih? Karena begitu besarnya saudara peristiwa itu, maka seluruh malaikat di surga bersorak-sorai menyambut satu orang bertobat. Haleluya saudaraku. Haleluya. Oleh karena itu saudara kasih, mujizat yang terbesar adalah jikalau engkau diselamatkan, diperdamaikan dengan Allah yang tidak pernah berdosa. Saudaraku, saya mengucap syukur saat ini. Jikalau sekarang saya sudah merasakan, dan saya orang yang hina, orang yang berdosa, Tuhan mau mengampuni saya. Tuhan mau mengangkat saya sebagai anaknya, yang akan menjadi ahli warisnya. Semua yang dimiliki oleh Allah itu menjadi bagian hidup kita. Tinggal kita mau atau tidak untuk mengambil tiket itu. Saudaraku yang kasih, dan bagaimana dengan pengikut-pengikutnya? Bagaimana dengan keselamatan pengikutnya, saudaraku? Al-Quran mengatakan, idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ila wa mutahhirka minal ladzina kafaru wa ja'ilal ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah summa ila marji'ukum fahkum bainukum fima kuntum fihi takhtalifun. Di dalam surat Ali Imran 55 saya katakan, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kabar akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadi orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Dan ternyata saudara kasih, pengikut Kristus ini dia diangkat, dia dilepaskan dari orang-orang kafir. Dan bahkan di surat Al-Maidah saudara kasih, surat Al-Maidah disebut juga surat Al-Muqis, karena dalam surat itu ada suatu cerita di mana Yesus menyelamatkan pengikut-pengikutnya masuk surga. Jadi baik Al-Quran maupun Alkitab mencatat bahwa kalau kita mengikut Yesus Kristus, maka kita pasti masuk surga. Tetapi apa janji Al-Quran untuk mereka? Di surat Maryam ayat 1 dikatakan, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Kasihan sekali saudaraku, kasihan sekali. Dan dikatakan, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu tuh bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari siksaan Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena mereka punya iman bahwa mereka mengimani ada beberapa alam. Yang pertama adalah alam kandungan, di mana di alam kandungan ini pada saat berumur kira-kira 4 bulan di dalam kandungan, disitulah malaikat menulis nasib, nulis takdir dari anak ini. Anak ini nanti akan menjadi apa, matinya umur berapa, dan kemudian dia nanti jadi presiden atau tidak apa, itu sudah ditentukan pada saat dia di dalam kandungan. Yang kedua, setelah dia selesai dalam kandungan selama 9 bulan kurang lebih, dia lahir dan dia hidup di alam dunia. Dan di alam dunia ini adalah di mana dia melaksanakan takdir yang sudah ada, yang sudah dicatat waktu dia di dalam kandungan. Dan takdir ini bisa dirubah. Al-Quran mengatakan Allah tidak bisa merubah manusia ini kecuali manusia itu sendiri yang merubah dirinya. Dan kemudian saudaraku, setelah dia melaksanakan takdir itu, kemudian dia meninggal dan dia hidup di alam kubur. Dan di alam kubur itu di mana alam penantian, di mana orang ini mendapatkan laknatullah atau rahmatullah. Jadi kalau misalkan dia mendapatkan rahmatullah, dia mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau misalkan dia tidak mendapatkan rahmatullah, mendapatkan laknatullah, maka dia mendapatkan siksa kubur. Dan setelah kiamat terjadi, maka orang-orang dari Nabi Adam sampai akhir zaman nanti akan dikumpulkan di satu tempat namanya Ara-Ara Mahsyar. Ara-Ara Mahsyar inilah tempat penghakiman terjadi. Dan setiap orang satu persatu akan dihakimi dan akan diadili.
Tidak peduli orang ini nabi atau bukan nabi, tidak peduli orang ini agamanya apa, saudaraku, semua dikumpulkan dan semua diadili seadil-adilnya oleh Allah sendiri, dan bahkan dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan itu pun tidak cukup sampai di sana, saudaraku. Pada saat mereka itu akan masuk surga, saudaraku, mereka harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim dulu. Jembatan ini, kalau saudara, ini digambarkan jembatan ini rambut segini kecilnya dibagi 7, saudaraku. Saudara bisa bayangkan rambut satu aja kalau jatuh ke tanah mungkin kita nggak bisa lihat, saudaraku. Ini yang 7 ini, yang satu ini dibagi 7, begitu kecilnya. Tetapi tajamnya lebih tajam dari benda apapun yang tertajam di dunia ini. Saudara bisa bayangkan, mungkin baru nempel aja udah sobek kita punya kulit. Oleh karena itu, saudaraku, tidak ada seorang pun yang akan berhasil. Oleh karena itu mereka berduyun-duyun mencoba berlomba-lomba untuk mengorbankan pada setiap hari raya kurban. Dengan harapan, saudaraku, kalau mereka nanti di arah mahsyar dan kemudian mereka melewati jembatan Shiratal Mustaqim, mereka akan menaiki korbannya itu. Jadi kalau korbannya sapi, ya nanti mereka melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu naik sapi. Kalau korbannya kerbau, ya naik kerbau. Kalau korbannya unta, ya naik unta. Kalau korbannya kambing, ya naik kambing. Kalau korbannya domba, ya naik domba. Saudaraku, sudah bisa bayangkan, saudaraku, manusia yang keseimbangannya lebih bagus juga tidak akan berhasil, apalagi binatang, saudaraku. Oleh karena itu firman Tuhan katakan dalam Al-Quran ini, dikatakan wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Jadi tidak ada seorang pun daripadamu dan tidak ada seorang pun daripadamu mereka mendatangi neraka itu. Hal itu sudah menjadi kepastian bagi Tuhanmu. Jadi semua masuk neraka. Tapi katanya ada ayat yang enggak, nerakanya cuma sementara katanya. Jadi nanti itu di neraka bisa ngojai. Tahu ngojai ya? Batoboh, orang Manado bilang. Berenang. Ngojai, batoboh, begitu saudaraku. Jadi berenang dulu, nanti berenang terus berapa tahun begitu saudaraku baru nyampe ke sorga, katanya begitu. Ini penipuan dari iblis, saudaraku. Orang masuk neraka dia tidak akan kembali ke sorga. Kalau sekali orang itu masuk sorga dia tidak bisa keluar dari sorga, saudaraku. Kekal selama-lamanya. Ada satu dalam Alkitab, orang miskin dan orang kaya. Di mana pada saat orang miskin itu ada dalam pangkuan Abraham dan orang kaya di neraka. Ada suatu jurang yang memisahkan antara surga dan neraka. Saudara yang kasih, lihat, baik Al-Quran maupun Alkitab mencatat bahwa orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus, itu jiwanya, rohnya sudah dijamin keselamatannya. Sudah dijamin keselamatannya. Oleh karena itu orang Kristen lagi perlu korban sapi, domba, kambing, unta dan sebagainya. Tidak perlu mengorbankan binatang-binatang apapun, semahal apapun, saudaraku. Karena orang Kristen sudah memiliki korbannya sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dialah korban satu-satunya yang dipersiapkan oleh Allah untuk menggantikan dosa-dosa kita. Oleh karena itu sekali berkorban, saudaraku, sudah cukup untuk selama-lamanya. Amin. Jadi orang Kristen nggak perlu lagi korban kambing, sapi, domba, tidak. Karena Yesus yang tidak berdosa itu menjadi dosa bagi kita dan saudara. Oleh karena itu, saudara kasih, maukah engkau percaya kepada Yesus Kristus? Karena dia sungguh mengasihi saya dan saudara. Dia sungguh-sungguh mengasihi saya dan saudara. Izinkanlah Roh Kudus bekerja. Izinkanlah Roh Kudus berbicara kepada saudara. Renungkanlah firman Tuhan ini. Lihat. Lihat. Penentuan nasib itu, penentuan surga dan neraka itu bukan nanti, tapi saat ini. Jangan tunda-tunda waktunya. Jangan seperti Felix. Pada saat dia mendengarkan berita damai sejahtera, ada berita keselamatan, dia katakan, tunggu nanti saja. Jangan tunggu, saudaraku. Karena umur kita tidak tahu kapan Tuhan panggil. Ini waktu yang terbaik bagi saudara untuk mengambil keputusan. Ya Tuhan, ampuni saya, kuduskan saya, selamatkan saya. Dan saya percaya kepada Yesus sebagai firman Allah, sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat bagi hidup saudara. Oleh karena itu, saudara yang kasih, mungkin saudara
banyak hal yang tidak mengerti. Yesus adalah guru yang terbaik. Yesus adalah guru yang ajaib. Dia siap mengajar saudara. Dia siap mendidik saudara. Yang penting saudara mau atau tidak untuk dididik dan diajar oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan memang ya, aku adalah guru dan Tuhan. Firman Tuhan katakan. Jadi kalau engkau sekarang sedang ada di persimpangan jalan, engkau harus menentukan ada ke kiri atau ke kanan. Engkau harus menentukan ke surga atau ke neraka. Keputusan ada di tangan saudara. Jikalau saudara tidak mengerti, ada pertanyaan-pertanyaan, ada masalah-masalah apapun yang saudara rindukan, kami punya tim doa akan mendoakan saudara. Dan saudara bisa layangkan surat saudara melalui email kami, yaitu di kabarsukacita@yahoo.com, atau saudara bisa buka di situs kami, yaitu www.answeringislam.org/bahasa. Saudara bisa banyak mendapatkan informasi yang banyak di sana, dan saudara bisa baca banyak informasi, banyak kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan menyaksikan kepada banyak umat di seluruh dunia. Saudara bisa saksikan bagaimana Tuhan ajaibnya menyelamatkan mereka semua, dan mereka bisa menerima itu semua. Oleh karena saudara kasih, kita sama-sama dengarkan suatu pujian dari hamba Tuhan yang sungguh indah. Biarlah pujian ini menjadi pedupa yang harum bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.